Film yang bertemakan aksi ini tentang seorang bernama Daisuke Tateishi. Suatu ketika Tateishi mengalami sebuah insiden saat syuting yang membuat dirinya mengalami trauma. Setelah kejadian itu Tateishi pun berhenti menjadi seorang aktor film di Amerika. Ia lalu pulang ke Jepang menjadi pemain laga di tempat hiburan teater dan lebih sering menyendiri. Hingga pada suatu hari, Tateishi secara tidak sengaja bertemu dengan gadis bernama Ayumi. Gadis itu sering mendapat perlakuan kasar oleh Yakuza sehingga membuat Tateishi ingin sekali membantu gadis tersebut. Perlakuan intimidasi terhadap Ayumi disebabkan karena permasalahan tanah tempat Ayumi dan kakeknya tinggal itu agar segera dijual kepada seorang investor. Tateishi dengan tekad memutuskan untuk menjadi pria pelindung buat Ayumi agar tidak ada lagi yang menyakitinya. Namun setelah melindungi Ayumi, apakah Tateishi akan menyelamatkan Ayumi? Namun sebelum mendengarkan alur cerita film ini dipersilahkan menekan tombol like dan subscribe agar Mimin bisa bersemangat membuat alur cerita lagi. Cerita ini berawal pada malam itu di saat Tateishi yang berprofesi sebagai aktor pulang kerja. Ia lalu bersama teman-temannya pergi ke sebuah bar. Nampak juga di sana beberapa orang terlibat pembicaraan mengenai jual beli tanah. Saat itu datang seorang pria menghampiri meja mereka. Ia lalu memberikan semacam alat tes kesehatan yang bernama pur Japanese, di mana memakainya harus dicolokkan ke dalam hidung, tapi Tateishi menolak melakukannya dengan alasan dapat merusak selaput lendirnya dan mematikan panca indera. Lalu pria itu marah dan ingin menghajarnya. Ketika mau dilerai, ia malah mengambil patung kucing yang terbuat dari keramik lantas membantingnya ke lantai sambil memberi ancaman pada Tateishi. Pria yang bernama Saiki itu berhenti setelah bosnya menegurnya. Di waktu perjalanan Daisuke, Tateishi melihat papan reklame penolakan pembangunan pengeboran mata air panas. Tanah itu dimiliki oleh seorang kakek yang bernama Ryuzo. Ia tinggal bersama seorang cucu perempuannya yang bernama Ayumi. Cucunya itu minta pada kakeknya agar lebih baik menjual tanah warisan itu, dan lagi pula ia perlu biaya guna melanjutkan pendidikan tinggi di Tokyo sehabis tamat SMA. Tapi kakek Ryuzo bersikeras untuk tidak menjualnya. Ayumi yang saat itu berada di sebuah bar, ia didatangi oleh seorang preman bernama Saiki. Preman itu yang mengancam minta agar tanah kakeknya itu segera dijual. Tak disangka datang Tateishi masuk ke dalam bar itu yang bermaksud mengganti patung kucing yang dibanting oleh Saiki pada malam itu. Setelah melihat kelakuan preman itu terhadap Ayumi, ia lalu melerainya, tapi preman itu malah menghajar Tateishi. Mendapat hajaran itu Tateishi diam saja tidak memberikan balasan. Setelah mendapat teriakan dari pemilik bar, preman itu berhenti memukul Tateishi, tapi sebelum pergi ia membanting patung kucing lagi milik Tateishi. Kakek Ryuzo selalu mendapat intimidasi dari para preman, tapi orang tua itu tidak menghiraukannya. Esok harinya Ayumi pergi ke bar. Ia bermaksud mengganti patung kucing yang dibanting oleh Saiki. Setelah Ayumi meletakkan patung kucing, Tateishi masuk ke dalam restoran itu. Ia bermaksud mengganti patung kucing itu juga. Ia lalu memberitahu pada Ayumi filosofi arti tangan kucing yang terangkat. Apabila tangan kanannya terangkat maka akan mendapat keberuntungan, bila tangan kirinya terangkat akan mendapatkan petunjuk. Apabila kedua tangannya terangkat itu seperti orang yang serakah, kata Tateishi sambil bergurau. Sebelum pergi Tateishi diberi Ayumi alat colok hidung yang dulu ditolaknya saat Saiki memberinya. Tuan Kurosaki marah besar saat mendapat laporan dari para preman dan calo tanah bahwa kakek Ryuzo tidak menjual tanahnya. Mereka lalu menyuruh Ayumi yang lagi bekerja di bar itu untuk membujuk kakeknya agar menjual tanahnya. Ayumi sebenarnya sudah berulang kali menyuruh kakeknya agar menjual tanahnya itu, tapi ia tak tahu lagi cara untuk membujuk kakeknya. Ia pun minta pada Tuan Kurosaki agar jangan lagi mengganggu kakeknya. Tuan Kurosaki lantas dengan sedikit mengancam ia akan melaporkan ke sekolah kalau Ayumi bekerja di tempat bar ini. Tanpa sengaja Ayumi menonton pertunjukan Tateishi, namun pertunjukan itu dihentikan karena Tateishi teringat akan trauma yang pernah ia alami hingga dapat membahayakan penampilannya. Ketika Tateishi keluar dari gedung itu, ia lalu dihampiri oleh Ayumi yang mengucapkan terima kasih telah membantunya saat Saiki menjambak rambutnya tempo hari. Ayumi minta diajak untuk berkeliling di tempat hiburan itu. Di waktu santai Ayumi bercerita pada Tateishi mengenai kakeknya seorang yang keras tapi dia baik. Kakeknya lah yang menyekolahkannya serta memenuhi kebutuhan dirinya. Ayumi sebenarnya tidak mau jadi beban kakeknya lagi saat akan sekolah ke Tokyo nanti, dan itu perlu biaya yang tidak sedikit. Jadi itu alasannya kenapa dia bekerja di bar.
Sebelum pamit pulang, Ayumi minta pada Tateshi agar ia besok bisa tampil prima dalam pertunjukannya. Pada malam itu Tateshi diminta oleh temannya untuk menggantikan dirinya pergi ke tempat gedung pertemuan. Tanpa disangka olehnya, ternyata di sana Tuan Kurosaki sedang berkampanye karena ia seorang caleg dari kota itu. Di sana juga ada kakeknya Ayumi ikut hadir. Saat acara makan bersama, kakek Ayumi mengajak Tateshi untuk ngobrol di luar. Di sana beliau mencaci maki Kurosaki karena dia pikir Kurosaki dengan uangnya bisa mengatur semuanya. Kakek Ayumi yang dalam keadaan mabuk diantar pulang oleh Tateshi. Tapi saat akan naik motor, mata Tateshi tersorot lampu mobil. Dengan spontan tangannya langsung menarik gas motor yang membuat kakek Ayumi jatuh lalu pingsan. Ketika di rumah sakit Ayumi bertemu dengan Tateshi, ia mengatakan kemungkinan makanan dan minuman kakeknya Ayumi telah diracun oleh Tuan Kurosaki. Tak lama kemudian datang seorang perawat yang mengatakan bahwa kakeknya Ayumi baik-baik saja. Ayumi minta pada Tateshi agar esok hari menemaninya menemui Tuan Kurosaki di kantornya. Ketika tiba di kantor Kurosaki, Ayumi langsung menuduh Kurosaki bahwa ia sengaja mau membunuh kakeknya dengan memberikan racun pada makanannya. Kurosaki tidak menerima apa yang dituduhkan pada dirinya dan ia mengancam akan melaporkan polisi kalau Ayumi dan Tateshi tidak segera pergi. Sebelum pergi, Ayumi kembali menegaskan ia tidak akan menjual tanah mereka. Dengan nada mengancam jika kakeknya meninggal maka ia akan membunuh Kurosaki. Kurosaki pun membalas jika kakeknya meninggal maka Ayumi bebas melakukan apa saja sambil bermaksud merendahkan dirinya. Tateshi yang merasa tersinggung langsung mengamuk dan mengacak-acak kantornya Kurosaki. Ketika Tateshi sedang latihan, ia didatangi oleh polisi Watanabe untuk dimintai keterangan mengenai perusakan kantor Kurosaki. Sementara itu temannya Sonojima, manajernya Tateshi yang bernama Chida, mengaku pernah melihat Tateshi tapi lupa di mana dia pernah bertemu. Saat diinterogasi polisi, Tateshi berbohong dengan mengaku bahwa ia sedang membela diri karena saat di kantor Kurosaki ia diserang Kurosaki karena masalah sengketa jual beli tanah. Nyawanya pun jadi terancam. Mereka juga mencoba membunuh orang tua dengan racun. Temannya manajer Sonojima itu jadi ingat dengan Tateshi saat itu dia lagi syuting film di Amerika. Tateshi tinggal di sana sejak kecil, ia sosok yang baik, makanya Chida temannya manajer Sonojima itu masih ingat wajahnya. Saat syuting terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya salah satu aktor film, penyebabnya adalah Tateshi. Kematian itu dianggap sebagai kecelakaan jadi ia tak pernah diadili. Chida melihat perbuatan itu, nampak dengan jelas Tateshi tersenyum setelah melakukan pembunuhan tersebut. Keesokan harinya Tateshi diberitahu bos dan manajernya tempatnya bekerja ia telah dipecat karena tempat hiburan ini adalah milik Tuan Kurosaki dan keluarganya. Sonojima manajernya menambahkan lagi, ia sudah mendengar mengenai kecelakaan yang menewaskan seorang aktor yang membuat Tateshi trauma, dan yang membuat Tateshi terkejut bahwa dialah penyebab meninggalnya kakeknya Ayumi. Proyek pemboran pembuatan pemandian air hangat itu dilaksanakan juga dan Ayumi didatangi Jinai dan Saiki untuk segera menandatangani akta penjualan tanah. Ayumi tidak bisa memberikan tanda tangan karena cap stempel punya keluarga mereka disimpan oleh kakeknya. Dengan sedikit memaksa Jinai, bos preman itu mencabut pisau. Ia ingin Ayumi memberi cap jempolnya dengan darah saja. Saiki lalu mengobrak-abrik tempat abu kremasi ibu dan neneknya Ayumi. Ia lalu memberikan pisau memaksa Ayumi untuk memberikan cap jempol dengan darah, tapi pisau itu tanpa disengaja malah menusuk leher Saiki hingga tewas. Ayumi lalu berlari menuju kuil di mana di sana dia menemukan Tateshi yang lagi bersembayang. Dia minta tolong pada Tateshi berlindung dari kejaran Jinai dan anak buahnya. Tateshi mencoba melindungi Ayumi dari tangkapan anak buah Jinai, tapi dengan pistol di tangan Jinai berhasil menembak Tateshi. Untunglah peluru pistol itu tepat mengenai senjata lempar ninja yang berbentuk bintang terbuat dari baja yang ada di sakunya hingga ia selamat. Sebelum Ayumi memberi cap jempolnya dengan darah, datang Tateshi dengan senjata bom asap ninja. Ia datang menolong Ayumi, hingga para preman anak buahnya Jinai datang untuk menghajar Tateshi.
Perkelahian pun tak dapat dihindari. Dengan berbekal pedang katana dan jurus ninja ia memberikan perlawanan dari keroyokan preman-preman itu. Dia berhasil menyelamatkan Ayumi dari tangkapan Jinai. Jinai rupanya tidak terima dengan omelan Hata anak buahnya Kurosaki, tanpa ampun langsung saja ia menyabetkan senjatanya hingga anak buah Kurosaki itu tewas bersimbah darah. Tateishi dan Ayumi yang bersembunyi didatangi Jinai beserta anak buahnya. Datang pula Kurosaki sambil menanyakan kejadian yang sebenarnya. Dengan sedikit memaksa Jinai memberikan pistolnya pada Kurosaki yang awalnya menolak pistol itu diberikan padanya. Tanpa menunggu lama Tateishi yang seperti seorang ninja itu ia menampakkan diri, sedangkan Jinai beserta anak buahnya mengejar mencari Tateishi, hingga ia dapat menghajar mereka satu persatu dan menggorok leher mereka. Ayumi pun tidak tinggal diam. Dengan senjata bekas anak buahnya Jinai yang berhasil dilumpuhkan, dia berhasil menembak salah satu anak buahnya Jinai yang sempat menodongkan senjatanya pada Tateishi. Tapi malangnya Ayumi ditembak oleh Kurosaki yang membuatnya tewas jatuh roboh ke tanah. Seakan tak menghiraukan tembakan Kurosaki dengan pisau lempar yang sudah ia persiapkan, Tateishi menghujamkan beberapa pisau ke tubuh Kurosaki hingga tersungkur ke tanah. Dengan wajah dingin Tateishi memukuli wajah Kurosaki dengan gagang pedang katananya sampai ia tewas. Akhirnya Tateishi berhadapan juga dengan Jinai, seorang bos Yakuza yang mempunyai ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Perkelahian keduanya pun berlangsung sengit hingga Jinai berhasil memberikan bantingan pada Tateishi yang membuat Tateishi sempat menjadi bulan-bulanan Jinai. Tanpa menyerah Tateishi memberikan perlawanan, tapi dia kembali jatuh tersungkur. Dengan pedang di tangan Jinai berhasil menusuk tubuhnya Tateishi hingga membuatnya tak bergerak. Jinai saat akan mengayunkan pedang bermaksud untuk menghabisi nyawa Tateishi, tiba-tiba saja Tateishi langsung bangun dan mengait kaki Jinai hingga ia langsung jatuh ke tanah. Tanpa membuang kesempatan lagi, Tateishi langsung memberikan teknik kuncian cekikan hingga membuat Jinai kehabisan nafas dan ia pun akhirnya tewas meregang nyawa. She lit it for me.